ternyata saya salah. Jadi kalau yang aqueous itu masih termasuk, karena kalau yang aqueous itu tuh dia masih campuran. Karena aqueous itu maksudnya si senyawa itu dilarutkan ke dalam air. Nah, kalau yang dilarutkan ke dalam air berarti dia itu masih campuran. Beda sama solid atau liquid, dia itu tuh konsentrasi, dia tuh murni, benar-benar murni, makanya konsentrasinya itu dia akan tetap tidak berubah. Jadi makanya tidak bisa menjadi pembagi atau jadi pakai kice. Sedangkan kalau yang aqueous itu tuh campuran dari senyawa itu dilarutkan ke dalam air. Makanya dia masih bisa untuk menjadi pembagi. Nah, makanya yang C ini HCN, NaOH, sama NaCN ini C-nya jadi NaCN per HCN dikali NaOH. Jadi gini ya. Terus nanti yang gas-gas tinggal dibikin sendiri. Terus sekarang masuk ke yang soal-soal berikutnya. Tapi sebelum masuk ke soal, saya mau ngasih tahu dulu kalau untuk yang si asas ini itu kalau ditambah produknya, ditambahkan konsentrasi produk, dia akan bergerak ke kiri. Dan kalau misalnya konsentrasi produknya dikurangi, kesetimbangannya akan bergerak ke kanan. Dan kalau misalnya konsentrasi dari reaktannya ditambahkan, dia akan bergeser ke kanan. Begitu juga kalau misalnya konsentrasi reaktannya dikurangi, dia akan bergerak ke arah kiri. Menurut dari asas Le Chatelier. Terus, itu kan kalau tadi yang perubahan konsentrasi. Dan sekarang kalau yang perubahan volume dan tekanan, yaitu berbeda. Kalau misalnya kita memperbesar tekanan, kalian bergerak ke sisi jumlah mol gas yang sedikit. Kalau memperkecil tekanan, kalian bergeraknya ke sisi yang mol gasnya banyak. Dan kalau memperbesar volume atau menaikkan volume, itu ke sisi jumlah mol gas yang terbanyak. Dan kalau memperkecil volume, itu ke jumlah mol gas yang sedikit. Perubahan suhu, bisa kalian baca juga itu koreksi eksotermik sama endotermik. Kalau misalnya suhunya naik pada suatu reaksi, kalau reaksinya eksotermik, nilai K-nya itu akan turun. Kalau di endotermik, nilai K-nya akan naik. Dan itu akan berkebalikan apabila suhunya diturunkan. Terus untuk yang penambahan katalis, seperti yang kalian tahu, katalis itu hanya untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi misalnya, dan tidak mengubah nilai K dan tidak mengubah arah pergeseran. Kalau misalnya reaktan A plus B menjadi produk C, itu biasanya bekerja selama 3 jam, tapi kalau ditambahkan katalis, dia itu bisa menjadi 1 jam. Jadi dia cuma bekerjanya lebih cepat. Nah, terus untuk yang ini cuma kesimpulannya aja. Konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu itu akan merubah arah kesetimbangannya. Kalau katalis enggak. Sedangkan kalau yang konsentrasi, tekanan, volume, dan katalis itu tidak akan mengubah konstanta kesetimbangan. Hanya suhunya. Jadi yang mempengaruhi konstanta kesetimbangan itu hanya si suhunya aja. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang nomor 19. Kemarin kan sampai
Berapa sih? Itulah. Nah, sekarang ini. Dalam percobaan efek temperatur pada dekomposisi halogen 0,5 mol I2 dipanaskan dalam wadah 2,5 liter dan reaksi terjadi dari I2 menjadi 2I. Hitunglah konsentrasi I2 dan konsentrasi I pada kesetimbangan 600 K, di mana Kc-nya sekian. Terus yang B, hitunglah konsentrasi I2 dan I pada kesetimbangan suhunya yang 200 K. Dengan Kc-nya sekian. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu? Kita pertama kali ngapain nih? Buat apa? Buat MBS. Buat MBS. Gimana tuh? Cari molar. Cari molarnya siapa? I2. I2. Oke, cari molarnya I2 berapa? 0,2 molar. Dapetnya dari 0,50 dibagi 2,5. 0,5 mol dibagi 2,5 liter. Hasilnya 0,2 mol per liter. Terus itu ditaruh di mana? Di M, B, atau S? Mula-mula M. Mula-mula di 0,2. Terus untuk I-nya tidak ada. Habis itu B-nya berapa, S-nya berapa? Kayak gimana? Kok I-nya? Gimana? Dimisalin X gitu nggak sih, Kak? Dimasalin X-nya kayak gimana? Jadinya yang I2 itu X, terus yang 2I jadi 2X. Ini X sama ini 2X. Tandanya positif atau negatif? Di I2 negatif. Di 2I positif. Iya, ini negatif, ini positif. Jadinya di kesetimbangannya adalah 0,2 dikurangi X untuk I2, dan yang 2I adalah 2X. Kayak gini. Terus, untuk Kc-nya kita udah tahu. Terus berarti kita pakai rumus apa? Apa nih? Rumusnya Kc? Rumusnya Kc apa? Produk per reaktan bukan, Kak? Produk per reaktan. Berarti apa? Apa per apa? I kuadrat per Konsentrasi I kuadrat per I2. konsentrasi I2. Benar, berarti tinggal kita masukin aja. Kan itu pada 600 K suhunya, Kc-nya 2,94 dikali 10 min 10 sama dengan I konsentrasinya yang pada saat setimbang. Ingat ya, kalau Kc itu pada saat setimbang.
Jadi I2 2x kuadrat per 0,2 min x. Ini. Terus bisa kalian lanjut langsung dikali silang untuk mendapatkan x-nya, biar nanti kalian tinggal dikali-kaliin si I sama I2-nya, tapi kalian juga bisa memisalkan. Kan ini tuh apa namanya? Dimisalkan. Kok dimisalkan? Diasumsikan. Asumsi bahwa nilai X-nya itu sangat kecil. X-nya kecil. Dan nanti X pada ini deh. X di konsentrasi I2 setimbang kecil. Dan nanti kita akan mencari persen error. Kalau persen errornya itu kurang dari 5%, asumsinya bisa diterima. Ini diterima. Nah, terus ini gimana? Itu berarti karena asumsinya si KC-nya itu XD konsentrasi I2 pada saat setimbang itu sangat kecil, berarti I2 atau setimbang adalah kita asumsikan bahwa 0,2 aja. Jadinya KC-nya itu tetap 2x kuadrat per 0,2. Terus tinggal dimasukin 2,94 kali 10 min 10 sama dengan 4x kuadrat per 0,2. Jadinya berapa nih? X kuadrat sama dengan 2,94 dikali 10 min 10 dikali 0,2 dibagi 4. Berapa? Nol koma 147 dikali 10 pangkat min 10. 0,147 dikali 10 pangkat min 10. Berarti nilai X-nya 0,383 kali 10 pangkat min 5. 0,383. Diakarin kan, Bu? Iya, 0,383 kali 10 Kali pangkat 10 min. pangkat min 5. Oke, jadi 0,383 dikali 10 pangkat 5 atau X-nya sama dengan 3,83 kali 10 pangkat min 5 kan. Nah, terus sekarang kita harus cari persen errornya dulu, karena ini kan masih X asumsi ya. Ini X asumsi, X asumsi, X asumsi, karena kita masuk ke yang ranah asumsi. Terus kita harus cari persen errornya. Gimana cari persen errornya? Persen errornya itu adalah si X-nya, X asumsi per konsentrasi dari I2 setimbang yang asumsi. Ini juga S asumsi S asumsi gitu. Jadi ini kok 5 sih 6, karena ini
lanjutkan. Terus jadinya ini 3,83 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 0,2. Terus dikali. Belum. Dikali 100%. Karena ini masuknya persen kan. Jadi 3,83 kali 10 min 6 per 0,2 dikali 100% berapa? Berapa persen jadinya? Berapa? 19,15 kali 10 pangkat min 4%, Bu. Jadinya 19,15 kali 10 pangkat min 4%. Dia ini di bawah 5% atau di atas 5%? Di bawah, Bu. Di bawah kan? Iya. Jadi karena dia di bawah, berarti kita bisa menggunakan X asumsi yang sudah kita cari ini. Bisa kita gunakan si X asumsinya untuk mencari nilai dari I1, konsentrasi I dan konsentrasi I2. Berarti kalau gitu kita masukin konsentrasi I itu kan ada nih pada saat timbang adalah 2x. Jadi kita bisa pakai 2 dikali 3,83 kali 10 pangkat min 6. Tuh, jawabannya jadi detik. Untuk yang I2, berarti 0,2 kurangi X. Sama dengan 0,2 dikurangi 3,83 kali 10 pangkat min 6. Itu jawabannya. Itu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang A? Boleh kalian catat dulu. Kak, saya lupa absen, Kak. Kak, Oke, gimana? misi Kak, Hmm, saya, Aulia, sama Salsa lupa absen, Kak. Jadi formnya udah ditutup, Kak. Ini gimana ya?
Sama Bu, saya juga lupa absen Bu. Ya, ya udah, nggak usah absen. Oke, jadi itu terhitung terlambat. Tinggal tungguin aja gimana kalian masuk absen apa enggak. Oke, terus sekarang kita masuk ke yang B ya. B. Bentar. Nggak muat. Jadi yang B kita kerjain dulu. Yang B berarti kan masih sama kayak yang tadi. Salah. I2 jadi 2I M B S. Itu masih sama kayak tadi ya. 0,2 terus ini X, ini 2X kurangi tambah, jadi 0,2 dikurangi X tambah 2X. Terus sekarang kita langsung pakai yang asumsi aja. Kalau pakai yang asumsi berarti langsung dimasukin aja ya. Angkanya 0,209 sama dengan 4X kuadrat per 0,2. Berarti X kuadratnya sama dengan 0,209 dikali 0,2 per 4. Berapa X-nya? Langsung X-nya aja. Gak usah pakai X kuadratnya. Nol koma sepuluh dua 102 0,102. 0,102. Terus berarti sekarang cari persen errornya dulu. Persen errornya berarti 0,102 per 0,2 dikali 100%. Berapa? 51. 51. 51%. Berarti dia kan udah lebih dari 5%. Makanya sudah sangat tidak bisa diterima, nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai X asumsinya. Jadi harus manual tetap. Jadi 0,209 sama dengan 2X kuadrat per 0,2 dikurangi X. Berarti tinggal ini X sama dengan X kuadrat sama dengan 0,2 min X dikali sama 0,209 per 4. Iya. Berapa nih? 0,2 dikali 0,209 berapa hasilnya? Kak, itu nanti kan nggak pakai rumus ABC, kan di situ nanti kalau dikaliin X-nya masih ada. Nggak Iya. bisa bagi 4. Jadi iya sih, lebih enak pakai ABC. Udah yang di atas saja. Berarti ini 4X.
Terus berarti berapa nih? Jadi 4x kuadrat di apa ya? Biar jadi sama dengan 0. Ditambah dikurangi Ditambah 0,209x tambah dikurang 0,209x dikurangi 0,0418. oke 0,0418 0,402 aja. Nah, berarti ini kita gimana? 2x 2x atau 1x 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 sama 4x. Dua x 2x atau x sama 4x. Oke, ini nggak usah dihitung sekarang. Yang penting kalian tahu ya, kalau misalnya yang ini, jadi clue-nya bisa kalian lihat dari nilai KC-nya. Kalau misalnya KC-nya ada 10 pangkat minus berapa, itu kalian bisa pakai yang asumsi kayak gini. Bisa pakai asumsi. Tapi kalau yang KC-nya ini cuma 0, berapa, 0, sekian, itu mendingan kalian langsung pakai rumus ABC ini. Langsung ABC. Gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, boleh nulis dulu kalau gitu. 1 menit aja ya. Sampai 8.34. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Oke. Kalau gitu, aduh. Oke. Lanjut ke slide yang berikutnya. Ini masih sama kayak tadi. Kalau ini, kalau yang tadi itu kan disuruh mencari konsentrasinya. Tapi kalau ini disuruh mencari tekanan parsial. Tapi kalau pakai dicari tekanan parsial, yang diketahui adalah si Kp. Kalau yang ditanyakan adalah si konsentrasi, berarti dia Kc. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri pakai ini. Terus sekarang kita lanjut. Jadi nanti kita nggak usah ada tugas. Jadi kalau misalnya kalian mau coba sendiri nggak apa-apa. Jadi ada keharusan untuk mengerjakannya. Oke, terus yang ini ada ahli kimia pelajari. Tentukan proses reaksi yang terjadi. Hitung tekanan kesetimbangan untuk ketiga gas tersebut. Dari N2 ditambahkan O2 menjadi 2NO. Bentar, kok ada nomor 2? Oh, salah, kebalik. Tanya nomor 21 dulu. 21 ya kelewatan tadi. Yang ini kalau tadi NO, ini tuh dicari ke arah mana reaksi berjalan. Terus kalau misalnya
konsentrasi PCl5 pada kesetimbangan, berapakah konsentrasi kesetimbangan komponen lainnya. Yang ini bisa kalian lihat ya, kalau yang A itu tergantung si QC sama KC-nya. Nah, kalau yang B itu kalian harus pakai si MBS-nya juga. MBS lagi. Jadi nanti ini juga bisa tinggal kalian cobain. Bisa lah ya. Nah, terus yang nomor 22 ini juga sama. Cuman pakai tentukan proses reaksi yang terjadi. Ini tuh maksudnya juga dia ke arah mana. Nah, kalau yang ini diketahui tekanannya, yang diketahui ATM, ATM sama ATM. Berarti kalau ATM yang untuk ke arah mana, kita anggap A aja ya. Ini A, hitung tekanan parsial, tekanan kesetimbangannya itu B. Jadi untuk yang A itu sama pakai KP atau KP. KP dan KP. Dia itu lebih besar atau lebih kecil. Terus yang B itu juga masih pakai yang MBS lagi. Jadi sama kayak yang nomor sebelumnya. Cuman kalau ini kan dijadiin sama aja sih, soal cerita. Sama-sama soal cerita semua. Dan pada dasarnya ini sama. Nah, terus dalam percobaan etching glass, nanti kita mencoba reaksi antara pasir SO2 dan hidrogen fluorida HF. Perkirakan efek pada SiF4. Jika H2O dikeluarkan, berapa air ditambahkan, HF dikeluarkan, dan berapa pasir dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang asas Le Chatelier. Ini kan SiO2 solid ditambah 4HF bergas SiF4 gas ditambah 2H2O. Ini gas juga. Terus ditanyain efeknya ke SiF4-nya. Jadi kalau SiF4 dia kayak gimana? Kalau yang A itu H2O dikeluarin. Kalau H2O dikeluarin, berarti SiF4-nya kemana? Bertambah. Iya, dia bertambah berarti dia ke Kanan. arah bertambah, reaksi ke kanan. Nah, kalau yang B itu beberapa air cair ditambahkan. Berarti dia yang apa? H2. Oh, berarti ke kiri. SiF4-nya berkurang. Iya. Dia berkurang. Bertambah. Berkurang berarti reaksi kemana? Kiri. Ke kiri. Terus yang C itu ada HF-nya keluar. Jadi dia berkurang atau bertambah? Dikeluarkan. Itu dikeluarkan ke kiri, jadi SiF4-nya berkurang. SiF4-nya berkurang. Iya. Berarti reaksi ke Kiri. iya, kiri. Terus ini kalau beberapa pasirnya dikeluarkan,
SiO2-nya dikeluarkan. Dia kemana? Reaksinya. Kemana SiF4? Bertambah, berkurang, apa tetap aja? Berkurang ya, Bu. Tidak bergeser, Bu. Tidak berkurang. Berkurang, tidak bergeser, tidak berkurang. Tidak bergeser, tidak berkurang. Iya. Jadi dia tidak berkurang atau dia tetap. Ibu, jadi penambahan reaktan itu solid nggak ngaruh ya? Iya. Sama. Solid itu tidak ngefek sama sekali, kayak si yang nyari KP, KC, IC, sama IP. Untuk solid dan liquidnya tidak mempengaruhi. Mempengaruhinya si gas sama si yang aqueous aja. Boleh catat dulu. Udah selesai? Udah. Oke. Nah, sekarang ini ada uap air, karbon monoksida, dan hidrogen. Ada juga sih dihasilkan dari hembusan uap air di atas karbon panas. Untuk setiap perubahan ini, apa yang terjadi dengan CO? Si CO-nya bakal gimana? Kalau C-nya ditambah, H2O-nya berkurang, H2-nya dikeluarkan, dan H2O-nya ditambahkan. Oke, yang pertama, kalau C-nya ditambahkan, dia pengaruhnya apa? Bertambah bukan, Bu? Jadi ke kanan. Jadi, Geser ke kanan nggak sih, Bu? Reaksi. kenapa bergeser ke kanan? Bertambah. CS H2O G jadi CO plus ditambah H2 gas. C-nya itu kan fasenya solid. Jadi CO-nya kan tetap. Tidak ada berarti ya, Bu. Tidak ada perubahan. Dia diem aja di situ. Ya reaksinya seperti pada awalnya. Terus kalau H2O-nya berkurang, Ke kiri berarti. ke kiri. Karena reaksinya bergerak ke kiri. Terus konsentrasinya kayak gimana? Konsentrasinya si CO. Berkurang, berkurang. Iya, dia berkurang. Kalau H2
nya dikeluarkan. Kalau H2-nya dikeluarkan, Ke kanan berarti bertambah. iya, dia ke kanan, bertambah. Terus kalau H2O-nya yang ditambahkan, konsentrasi CO-nya, Sama ke kanan bertambah juga. iya, kanan, bertambah juga. Tuh, bisa ya. Kalau buat yang konsentrasi, tinggal dilihat dia ke kanan kiri. Karena udah biasakan dari yang kemarin waktu yang hitungan-hitungan juga kalian udah pakai konsentrasi terus kan. Nah, terus sekarang kita masuk ke yang si tekanan. Mengalami kenaikan atau penurunan via perubahan volume untuk mengurangi hasil produk. Jadi tujuannya untuk mengurangi hasil produk. Kalau yang SO3 berarti kita harus menurunkan campurannya atau menambahkan campurannya. Kalau mengurangi hasil produk, berarti kita harus reaksinya ke arah mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kanan bukan, Bu? Ke kiri. Ke kiri, Bu. Ke arah kiri ya. Jadi ingat, kalau yang bagian kiri itu sih reaktan. Dan kalau yang kok sampai sini sih? Lihat kata kunci dari sini ya. Kalau yang kiri itu reaktan, kalau kanan ya, kanan dari sama dengan kanan itu sih produknya. Ini udah mutlak. Maupun dia mau bolak-balik, gak bolak-balik. Kalau nggak bolak-balik ya tergantung dari panahnya. Tapi pada umumnya mutlak. Kalau misalnya dia bolak-balik, yang pasti yang kiri itu yang reaktan. Dan yang kanan itu yang produknya. Jadi kalau mengurangi hasil produk, berarti kita harus menggunakan harus berjalan ke arah kiri atau ke arah reaktan. Nah, kalau tadi yang kalian lihat di awal-awal mana ya? Nah, ini sih pergeseran tekanan. Ya. Kita pindah aja. Ini di sini. Berarti kalau untuk ini dia kemana yang A? Si A kemana dia? Kan ini lihatnya dari jumlah mol. Ke K. Kalau kita kan pengennya ke kiri semua. Berarti kita harus, ini kita lihat dari jumlah molnya kan kita nggak tahu ya jumlah molnya ini ada berapa. Jadi kita lihat dari konstantanya aja atau koefisien dari di depan si senyawanya itu. Jadi ini ada 2,
sama 1. Berarti yang ini, yang A, ini produk, reaktan. Produknya ini ada 2, reaktannya ada 3. Berarti kalau dari 2 ke 3, kita kan mau jalan ke reaktan. Produk reaktan. Berarti kita harus oh ini mintanya perubahan volume. Jadi kita harus membesarkan volume atau mengkecilkan volume. Kecil, Bu. Besar. Volumenya besar, tekanannya kecil. Iya, kita harus menaikkan volume atau menurunkan tekanan. Gitu ya, ini untuk yang A. Terus yang B, produknya ada berapa? 10, Reaktannya ada 9. berarti kita harus Volume diperkecil. volume diperkecil, tekanannya dinaikkan. Terus yang C, kalau yang C, Volume diperkecil. volume diperkecil. Karena apa? Solid ngaruh ya. Di produknya ada berapa, di reaktannya ada berapa? Produk ada 1, reaktan ada 0. Iya, karena di produk ada 1 dan di reaktan ada 0, makanya kita harus menuju ke mol yang kecil. Jadi, volumenya diturunkan dan tekanannya dinaikkan. Itu, jadi ingat ya, ini jumlah mol gas. Gas. Mol gas. Karena yang C ini adalah solid, menjadi solid dan gas, makanya si reaktannya itu jadi 0. Jadi nggak ada molekul gasnya. Gitu. Boleh dicatat dulu. Kak, mau tanya, Mm-mm. untuk kalau semisal penambahan suhu sama reaktan itu, semua wujud bisa nggak? Atau dia kecuali solid dan liquid? Iya, sama aja. Kalau Jadi nggak suhu, berpengaruh sama solid sama liquid ya, Kak? mm-mm. Udah selesai ya, Tete? Nah, sekarang ini masih sama kayak tadi. Kita tinggal kalian cari-cari aja
berapa molnya, dan ini semuanya gas semua, gas. Dan ini tapi ditanyain, nggak ada yang masih sama. Cuman kalian coba sebutin aja. Oh enggak, itu tetap kalian cari molnya itu dari reaktan sama produknya berapa, tapi ini efeknya semua menaikkan volume. Jadi kalau misalnya menaikkan volume atau menurunkan tekanan, itu hasilnya dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Tuh. Dan ini disuruh menyebutkan juga terhadap hasil produk dalam setiap reaksi berikut. Ini disuruh, kalau misalnya yang A deh, jawab dulu yang A. Kalau misalnya dinaikkan volumenya, dia bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri? Ke arah kanan. Iya, ke arah kanan. Ke arah kanan, berarti maksudnya adalah CO dan H2 bertambah. Tuh. Nanti yang BC-nya tinggal kalian cari sendiri lagi nanti. Jadi sebutin senyawa apa yang bertambah atau yang berkurang. Nah, terus sekarang nomor 24. Sekarang yang suhu. Sekarang kita mainan suhu. Penurunan suhu mempengaruhi tekanan parsial zat yang di garis bawah. Dan nilaikan untuk masing-masing reaksi berikut. Oh, yang di garis bawahi adalah si E2, terus N2 sama PCl5. Nah, gimana nih kalau misalnya suhunya diturunkan, apakah tekanan parsial dari zat yang digaris bawahi itu berubah atau tidak? Kalau berubah, berubahnya kayak gimana? Kita copy dulu si suhu. Oke. Si suhu. Jadi gimana nih? Tekanan parsialnya gimana, nilai K-nya juga gimana. Tapi yang dari sini kan cuma dikasih tahu nilai K-nya. Jadi kita tulis dulu aja deh K-nya. K-nya naik apa turun? Kalau yang buat A. Naik. Naik. K-nya naik. Ya. Kenapa? Delta H-nya negatif eksoton. Karena delta H-nya negatif, dan berarti dia menunjukkan bahwa reaksinya bergerak secara eksotermis, maka apabila menurunkan suhu, dia nilai K-nya akan naik. Gitu. Terus kalau yang B, nilai K-nya gimana? Turun. Endo, Bu. Ya, endo berarti dia K-nya akan turun. Terus kalau yang C, Naik. EXO. ya, exo berarti dia naik. Nah,
Kalau gini, kita kan tahu si nilai K-nya kita udah tahu dia mau naik atau turun. Nah, kita lihat kok dari tekanan parsialnya. Dari tekanan parsialnya ini kita juga bisa tahu. Kalau kan berarti tekanan parsial yang A itu P-nya si H2, yang B itu tekanannya N2, kalau yang C adalah tekanannya PCl5. Nah, dia akan meningkat tekanannya. Semuanya dia akan meningkat. Apabila naik. Oh, enggak. Salah. Yang pH2, tekanan parsial dari H2 itu akan turun, dan PN2 itu naik, dan si PCl5 itu naik. Kenapa? Karena dari reaksinya eksotermis atau endotermis. Kan kita tahu ini dia eksotermis. Exo. Ini endo, ini exo. Dan si H2 itu reaktan, N2 itu reaktan, dan PCl5 itu produk. Ya kan, karena yang ini di kiri sama kanan. Apabila reaksinya itu exo, kalau suhunya turun, tekanan parsialnya itu akan turun. Si reaktannya, tekanan parsial reaktannya itu akan turun. Dan kalau tekanan parsial dari produk, dia itu akan naik apabila suhunya diturunkan. Jadi dinamisnya. Nanti kita tambahin aja di sini. Ini P parsial produk, P parsial reaktan. Itu kalau menurunkan suhunya, kok nggak enak ya? Salah. Saya tulis aja deh di sini. P parsial produk itu PP. Kalau P parsial reaktan, dia itu PR. Jadi di sini ada PP, di sini ada PR, di sini ada PP, di sini ada PR. Nah, kalau si PP-nya untuk menurunkan suhu si produk waktu yang exo, dia itu akan naik. Sedangkan kalau menaikkan suhu, dia turun. Terus, itu juga kebalikannya, kalau si PR reaktan menaikkan suhu, dia itu naik. Kalau yang menurunkan suhu, dia turun. Itu. Terus yang ini kebalikannya. Kalau yang endotermik menaikkan suhu si produknya, tekanan parsial dia akan naik. Dan kalau menurunkan suhu, dia juga turun. Reaktannya juga mengikuti. Gitu.
Pahamkah? Atau tambah pusing? Dicatat dulu boleh. Sudah selesai nyatetnya? Kalau enggak juga nanti saya kasih PPT sih di GCR. Lanjut lagi ya. Oke, untuk T-nya ini T-nya harus ditingkatkan atau diturunkan untuk menghasilkan lebih banyak produk pada masing-masing reaksi. Apa efek perubahan T terhadap nilai K untuk setiap reaksi? Nah, untuk kita tahu, kita butuh menaikkan atau menurunkan suhunya, kita lihat dari apa? Delta H ya, Bu? Delta H-nya gimana? Jadi kalian lihat dulu, kalau di gas ideal, kalian kan ingat ya, rumus PV sama dengan nRT kan. Berarti kalian lihat P sama T kan seimbang ya, dia sebanding. P itu kan sebanding sama T. Makanya kita bisa melihat dari si perubahannya tekanan. Kalau diturunkan atau dinaikkan itu lihat dari mol gasnya. Nah, si mol gasnya tadi kalau kita lihat aja, kalau misalnya memberi tekanan, itu dia akan bergerak ke mol yang dikit. Tapi kalau kita kan tadi mau menaikkan si produknya, meningkatkan produknya kan, menghasilkan lebih banyak produk. Menghasilkan lebih banyak produk. Nah, untuk menghasilkan lebih banyak produk, berarti kita harus bergerak ke kanan. Kita harus tulis dulu D, C,
ini reaktan, ini produknya. Berarti kalau reaktan di sini ada berapa molnya? 4/5. 4, produknya 5. Kalau yang B? 3/2. Reaktannya 3, produknya 2. Terus yang C? 2/1. 0 sama 3. 0/1. Iya, 0 sama 1. Nah, terus kalau tadi, kalau kita mau ke produk, berarti yang A itu kan ke mol yang lebih besar, yang B sama C ke mol yang lebih kecil. Berarti kalau ke mol yang lebih besar, itu harus memperkecil tekanan terbanyak. Dan untuk ke mol yang dikit, berarti harus memperbesar tekanan. Terus, berarti kan kalau ini, yang A itu P-nya diturunkan, yang B sama C tekanannya dinaikkan. Nah, kalian ingat kalau di gas ideal, P itu sebanding dengan T, makanya T-nya itu juga jadi ngikut P-nya. Jadi T-nya juga ikut turun. Terus, oh, salah. Ini yang lebih besar. Terus, ini P-nya turunkan. Oh, bukan. Salah. PVNRT itu bener nggak sih tulisannya gini? P itu nilai R. Kita lihat dari bukan P yang sebanding, maaf. Jadi yang R kita lihat dari tetapan gasnya. R itu kan PV per NT. Jadi mereka ini berbanding terbalik. Karena mereka berbanding terbalik, jadinya T sama P-nya itu juga berbanding terbalik. Makanya T-nya ini dinaikkan, yang B T-nya diturunkan, dan yang C T-nya dinaikkan. Paham nggak? Pahamkah atau tambah pusing? Paham. Oke. Udah, berarti kalau kalian udah tahu kalau ini T-nya naik, T-nya turun, dan T-nya naik lagi, nanti kalian bisa lihat nilai K-nya itu kayak gimana. Berdasarkan dari reaksi eksotermis dan endotermisnya tadi. Kalau yang A, ini kan dia endo, terus ini ekso, ini endo lagi. Berarti nilai K-nya gimana? Yang A, B, C? Naik. Yang A naik. Yang A naik. Terus yang B? Naik juga. Naik juga. Yang C? Naik juga. Iya benar. Jadi K-nya semuanya naik. Karena yang B itu reaksinya eksotermis, apabila T yang diturunkan, nilai K-nya akan naik. Tuh. Pahamkah?
Udah selesai nyatetnya. Sekarang kita Sudah, Kak. lanjut ke soal berikutnya. Nih, ada reaksi C dan D berubah menjadi 2CD. Dan ini menggambarkan molekular dari reaksi yang berbeda. Kalau biasanya bulat-bulatnya sendiri-sendiri, tapi ini ada yang nempel-nempel. Nah, terus sekarang kita disuruh mencari nilai Kp. Terus ke arah mana reaksi berjalan untuk campuran yang tidak dalam kesetimbangan. Dan C, untuk campuran yang berada dalam kesetimbangan, efek apakah yang terjadi terhadap jumlah mol total dari gas? Nah, kan kalian bisa lihat bahwa ini ada 3 gambar. Ada 1, 2, 3. Dan yang di gambar 1, dia itu pada keadaan equilibrium atau keadaan setimbang. Setimbang. Nah, setimbang ini, terus kita mau cari Kp dulu. Nah, untuk nilai Kp-nya, kan kita nggak diketahui ya. Dia itu ada berapa tekanannya. Terus, makanya berarti kita pakai yang persamaan gas ideal. Di sini kan PV sama dengan N RT. Nah, tekanannya berarti kan N RT per V. Nah, tetapi dan di sini pun tetapan gasnya kan pasti sama. Suhunya dan volumenya itu tidak diketahui. Jadinya si R, T, dan V itu diabaikan. Jadi, kita anggap P sama dengan si N-nya. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu adalah si molekul-molekul yang ini. Gitu, berarti rumus Kp-nya berapa? P produk dibagi P reaktan. P produk dibagi P reaktan. Berarti rumusnya P-nya si CD per P-nya PC2 PC2 PD2 ini PC kuadrat, ini PD2 kayak gini. Terus karena P-nya sama dengan N, berarti ini N kuadrat CD per NC2 dikali ND2. Tuh. Terus kalau Kp itu kan berarti pada saat setimbang. Jadi kita terus tahu dulu N-nya si CD itu berapa. N-nya CD berapa? 4. 4. 4 ya, Kak. Dari yang CD itu yang bergabung ini. Kelihatan nggak? CD itu yang gabung-gabung. Jadi 4. Jadi 4 kuadrat per C-nya berapa? 2. D-nya 2. D-nya 2 juga. 2. Berarti nilai Kp-nya adalah 16/4 sama dengan 4. 16/4 sama dengan 4. 4. Jadi Kp-nya adalah 4. Gitu. Nah, terus yang B, ke arah mana reaksi akan berjalan untuk campuran yang tidak dalam kesetimbangan.
yang tidak dalam kesetimbangan, itu yang dimaksudkan berarti adalah yang yang 2 sama yang 3. Nah, berarti kita harus lihat banyakan yang mana nih. Berarti ini C-nya berapa, D-nya berapa, CD berapa, ini juga C berapa, D berapa, CD berapa. Yang di 2 dulu deh. Yang nomor 2, C-nya berapa? 1. 6. Iya, C-nya 1. Satu. C-nya 1. C-nya 1. Kalau D-nya 1. 1. CD-nya 6. 6. Yang nomor 3, C-nya C-nya 3. 3. 3, 3, 2. 3, 3, 2. Berarti kan kalau yang nomor 2, CD-nya kan bertambah. Kalau CD-nya bertambah, berarti dia bergerak ke arah kanan. Ya enggak? Atau ke arah kiri. Pada saat kesetimbangan, dia itu C-nya, D-nya, CD-nya ada, C-nya ada 2, 2 sama 4. Reaksinya bergerak ke arah mana? Kalau yang B, yang nomor 2 sama yang nomor 3, 2 ke arah produk ya, Kak? dia kan ke arah produk. Berarti dia bergerak ke Kanan. Kalau yang nomor 3, Ke reaktan ke arah kiri. Kiri. ya. Tuh. Yang ini B, yang 2 itu ke kanan, yang 3 itu dia ke kiri. Paham ya? Terus yang nomor C, untuk campuran yang berada dalam kesetimbangan, efek apakah yang terjadi terhadap jumlah mol total dari gas jika T-nya dinaikkan? Nah, ini berarti ini maksudnya adalah untuk yang gambar di nomor 1. Nomor 1, apabila suhunya dinaikkan, bagaimanakah jumlah mol yang terjadi? Tidak berpengaruh ya, Kak? Tidak berpengaruh, kenapa? Kan karena molnya sama, tekanannya itu diperkecil. Tapi karena itu molnya koefisiennya sama, jadi tidak berpengaruh. Iya, benar. Karena dari reaktan dan produk, molnya itu sama-sama 2. Nih ya, 2. Satu dari C, satu dari D, dan 2 dari CD. Jadi sama-sama 2. Makanya kalau diberikan suhunya dinaikkan atau tekanannya diturunkan, itu tidak akan ada pengaruh. Dan ya.
Nah, kayak begini. Bentuknya soal satunya, ini catat dulu aja. Maaf. Yang untuk B, itu dari, ini kan ke arah mana reaksi akan berjalan untuk campuran tidak dalam kesetimbangan. Ini maksudnya adalah ke arah mana reaksi akan berjalan untuk campuran itu menuju kesetimbangan. Jadi yang awalnya dari C-nya nilainya 1, D-nya 1, dan CD-nya jadi 6, itu kalau misalnya kita ubah untuk menjadi setimbang, berarti dia tuh harus bergerak ke arah mana? Paham nggak sih? Paham nggak? Enggak, Kak. Jadi kan kalian udah tahu nih, C dan D yang di nomor 2 itu kan 1 sama 1. Terus CD-nya jadi ada 6. Terus kalau misalnya kita mau ubah untuk jadi, ini maksudnya adalah kondisi mula-mula. Dan kondisi setimbangnya itu ada di nomor 1. Jadi dari mula-mula ke setimbangan itu gimana? Dia harus bergerak kemana? Paham nggak? Jadi ini ya. Jadi yang nomor 2 dan 3 itu adalah kondisi mula-mula. Terus akan bergerak ke kesetimbangan. Jadi mula-mula ke setimbang. Nah, yang nomor 2, kita ambilnya nomor 2 dulu ya. Nomor 2 itu kan C-nya 1, D-nya 1, CD-nya. Nah, terus setimbangnya itu C2, D-nya 2, CD-nya 4. Nah, berarti kalau misalnya, jadi kalau yang mau mengubah yang awalnya ini 1, terus menjadi 2, berarti kita harus bergerak ke arah mana? Ke arah reaktan atau ke arah produk? Ke arah reaktan. Ya, berarti kalau ke arah reaktan, jadi dia bergerak ke arah Kiri. iya. Jadi dia bergerak ke arah kiri. Dan yang nomor 3 berarti dia menuju ke arah kanan atau ke kiri? Kanan. Gitu. Tuh, pahamkah? Itulah soalnya maksudnya. Jadi pokoknya apa-apa tuh harus menuju ke setimbangan.
Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang nomor terakhir, di sini untuk disuruh menghitung nilai K, terus nilai delta H-nya, terus nilai K pada T2. Untuk nilai K itu maksudnya adalah KPKC, cuman nggak dikasih tahu. Di sini nggak diketahui pressure atau konsentrasinya, makanya ditanyakannya adalah nilai K-nya aja. Nilai K-nya berarti apa rumusnya? AB dibagi A kali B. Iya, AB per A dikali B. Jadi sama dengan kalau yang A, K2, nilai K pada T1 berarti yang kiri kan, yang ini. Berarti AB-nya ada berapa? 3 dibagi K-nya ada 2, B-nya ada 2. 2 sama 2. Iya, berarti ini berapa? Nol koma 75 Kak. 0,75. Ya, 0,75. Terus yang untuk yang C dulu deh. Nilai K-nya untuk yang T2, pada T2 ini 2 bagi 4. 2 dibagi 4. 4? 2 kali 2. Kok 2 kali 2? A-nya berapa? Wah, 3. B-nya? 3 kali 3. 3 kali 3. Iya. Jadinya? 0,22. Ya, 0,22. Ini ya nilai K-nya. Terus yang B. Apakah tanda delta H-nya untuk reaksi di atas? Ini jika T2, T1 apa sih maksudnya? Ini kita lihat dulu. Kan si A yang pada T1, A-nya itu ada 2, B-nya ada 2, AB-nya ada 3. Nah, di sini A-nya ada 3, B-nya ada 3, AB-nya ada 2. Nah, kalau dari yang T1 ke T2, berarti ini tuh suhunya dinaikkan apa diturunkan? Naik. Suhunya naik. Berarti kalau suhunya naik, Delta H positif. Endo. Endo. Positif. Iya, dia endo. Berarti suhunya naik, delta H-nya positif, dia endo. Berarti dengan kata lain delta H-nya lebih dari 0. Paham? Kah? Atau tambah pusing? Untuk materi-materi yang sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau aku tidak ada, Kak. Oke. Oke, materi kita sampai sini.
Ada yang nanya. Mula-mulanya 0,2 dari mana? Yang mana? Awal nomor 19 tadi nggak salah. Oh, 19. Nah, ini mula-mulanya ini kan berarti 0,2 ini adalah konsentrasi yang ini. Konsentrasi ini. Konsentrasi dari yang soal. Diketahui 0,5 mol I2 dipanaskan dalam wadah 2,5. Kan kalau konsentrasi itu pasti molar. Nah, makanya kita hitung mol per liter. Ini adalah si molarnya. Jadi tinggal masukin ke MBS-nya. Jadi kalau mau masukin ke MBS, kalian harus ingat ya, dalam molar. Molar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. Kak, ini nanti PPT-nya langsung di-share ke GCR kan ya? Iya, insya Allah. Kalau enggak ya besok saya pastinya. Ya, Kak. Oke, makasih Kak.